Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Dia telah mengaruniakan kita satu hari lagi. Hari ini Selasa 19 Juli 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah sekali lagi, sama seperti Tuhan telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara, memberkati, serta menyertai kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-15, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan kita hari ini, jangan lupakan Tuhanmu meski sedetik pun. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-21. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Semua orang pernah mengalami pergumulan. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana sikap Anda saat menghadapi pergumulan hidup yang berat itu? Apakah Anda akan diam? Atau marah, kecewa, takut? Atau tetap tenang dan mengandalkan Tuhan? Bagaimana bila ada orang yang setia selama hidupnya membela bangsanya mengalami pergumulan? Dan bagaimana pula jika dalam pergumulannya tekanan justru datang dari orang-orang yang telah dibela? Terlebih lagi, jawaban Tuhan berbeda dari harapan orang yang sedang bergumul itu. Yeremia adalah seorang nabi yang setia. Ia banyak membela perkara bangsanya. Di hadapan Allah, ia menyerukan pertobatan kepada bangsanya. Ketika Tuhan menyampaikan hukuman dan pembinasaan, Yeremia meminta pengampunan dan belas kasihan Tuhan hanya untuk bangsanya. Nas kita hari ini memberi gambaran pergumulan Yeremia dan apa yang dilakukannya. Ia bukan orang yang mengutangkan dan bukan pula orang yang berhutang. Namun karena semua hal yang dia lakukan untuk bangsanya, bahkan ia dikutuki sehingga ia pun berdoa. Yeremia mengalami tekanan dan ketakutan sehingga ia pun memohon pembalasan bagi orang-orang yang telah mengejarnya. Hal itu menunjukkan betapa beratnya pergumulannya, walaupun dia sedang membela bangsanya. Namun dalam ketakutannya, ia tidak melupakan Tuhan. Lalu apa jawaban dan respon Tuhan? Ketika dia bergumul atas bangsanya dan atas perlakuan bangsanya terhadapnya, Tuhan menjamin akan membebaskan Yeremia dari pergumulannya, mengembalikan hak-haknya, melindunginya dari musuhnya, dan menjamin kelepasan dan kebebasan. Sebenarnya, hal ini pun dilakukan oleh Tuhan sekiranya bangsa Israel kembali kepada Allah dan tidak pernah melupakan Tuhan. Janji yang diberikan Tuhan kepada Yeremia juga adalah janji yang diberikan kepada bangsa Israel dan merupakan nubuatan kepada bangsa Israel. Namun dalam perenungan kita pada pagi hari ini, kita menyoroti bagaimana Tuhan menanggapi seruan daripada Yeremia. Dalam ketakutan, dalam berbagai himpitan yang dialami oleh Yeremia, menghadapi berbagai tekanan dari bangsa yang telah didoakannya, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Yeremia mengucapkan teguran-teguran dari Tuhan. Bangsa Yehuda bukan malah berbalik, tapi justru semakin mengeraskan hatinya. Tapi dalam semua itu, Yeremia tetap melakukan tugasnya. Ada orang-orang yang tidak menyukainya atas apa yang dilakukannya untuk menubuatkan sesuatu yang Allah akan kerjakan tentang kebinasaan jika bangsa Yehuda tidak kembali kepada Allah. Karena itu sidang jemaat Tuhan, sebagaimana Tuhan memberikan jaminan kepada Yeremia ketika dia merasa terhimpit dan berbeban berat atas bangsa yang telah diembankan atas hidupnya, Tuhan memberikan janji untuk memberikan kelegaan dan jalan kelepasan kepada Yeremia. Dan ini merupakan juga janji untuk kita. Jangan lupakan Tuhan dalam pergumulanmu, sebab Dia sanggup melepaskan dan membebaskan kita dari semua pergumulan yang berat. Hal itu mengajar kita agar jangan sesekali menyelesaikan pergumulan seorang diri.
Tepatlah perkataan bijak yang berkata, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu berdiri menghadapi siapapun. Amin. Pergumulan hidup harus kita hadapi dengan senantiasa bersyukur dan berdoa. Meskipun jawaban pergumulan itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita, jangan kecewa. Dan jangan pula melupakan Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam segala musim hidup kita. Bersyukur sampai hari ini kita masih kuat menjalani hidup. Itu semua karena Tuhan yang selalu membela, menguatkan, menopang, dan memberikan kita kelegaan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan sepanjang hari ini, maka percayalah, kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa menyertai engkau di sepanjang hari ini. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa di dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.